Assalamualaikum, salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kembali lagi kita dalam channel Tarot Official. Saya minta tolong kepada teman-teman untuk bantu like dan subscribe channel YouTube saya agar kedepannya saya bisa reading terus untuk zodiak-zodiak berikutnya. Hari ini saya akan mereading untuk zodiak Scorpio. Namun sebelumnya saya menyampaikan bahwa tarot ini hanyalah sebuah permainan yang menyerap energi teman-teman semua. Jadi bisa cocok ataupun sebaliknya, itu kembali lagi pada pribadi teman-teman semua. Kita sebagai manusia hanya bisa menyerahkan hidup kita kepada sang pemilik hidup. Untuk Scorpio, hari ini temanya adalah kejutan dari seseorang yang akan datang. Kita lihat bersama kejutan apa yang akan datang untuk Scorpio. Saya memilih kartunya secara acak. Ya, kita bisa lihat bersama-sama kejutan apa yang akan diterima oleh Scorpio dari seseorang. Di sini kejutan pertama yang kamu dapatkan yang akan kamu dapatkan adalah kejutan dari seseorang yang mungkin akan menyakiti perasaanmu menyakiti dengan kata-kata, menyakiti dengan perbuatan yang bisa membuat kamu sakit hati. Sangat terluka. Kejutan yang sangat-sangat membuatmu terluka. Mungkin ini di luar pemikiranmu, kok bisa dia melakukan itu terhadap kamu. Tapi ini kejutan yang akan kamu dapatkan. Bisa jadi dari seseorang yang lebih dekat denganmu, bisa jadi dari sahabatmu, dan bisa jadi juga dari keluargamu untuk Scorpio. Kemudian di sini kamu akan lebih berhati-hati dalam memilih keputusanmu. Keputusan di mana kamu memang berani untuk mengambil keputusanmu sendiri. Kamu akan berhati-hati dalam melangkah ketika kamu sudah tahu apa yang akan terjadi ke depannya. Mungkin dari pengalaman yang kamu dapatkan, sakit hati dari kata-kata, dari perbuatan seseorang, ini yang membuat kamu berhati-hati dalam mengambil tindakan, mengambil keputusan, tetapi kamu berani melangkah ke depan untuk Scorpio. Nah, ketika kamu melangkah ke depan, di sini kamu akan mengambil suatu keputusan. Keputusan ini akan menimbulkan baik atau buruknya ke depannya. Nah, untuk mengambil keputusan ini, kamu memerlukan orang lain orang lain untuk bisa menjadi panutanmu. Apakah keputusanmu ini sudah benar atau keputusanmu ini malah sebaliknya. Jadi kamu harus mendengarkan alam semesta, mendengarkan perkataan orang lain yang benar kamu anggap sebagai panutan. Jadi jangan juga sembarang untuk
memutuskan suatu hal yang membuatmu bisa terjatuh sendiri, bisa membuatmu ibaratnya jatuh ke jurang ya. Karena di sini kamu benar-benar membutuhkan nasihat dari mungkin orang tuamu, orang yang kamu anggap akan membawamu kepada jalan yang benar ya. Di sini keputusanmu itu ibaratnya bebas. Keputusanmu ini bebas. Kamu bebas untuk memilih. Tapi satu sisi lain, kamu harus mendengarkan entah itu orang tuamu, entah itu sahabatmu, entah itu pasanganmu, ya, yang kamu anggap adalah orang yang dewasa dalam bertindak, dalam berpikir untuk mengambil suatu keputusan. Kita lihat lagi. Di sini kamu menjaga sesuatu yang kamu anggap berharga di dalam dirimu, sehingga kamu sulit membuka hati, membuka jalur pertemanan. Kamu terdiam karena ibaratnya kamu menjaga sesuatu yang berharga. Mungkin bisa jadi kamu orang yang lebih senang memendam permasalahanmu sendiri. Kamu lebih senang untuk berdiam. Sedangkan jika dilihat seperti ini ya, kamu membutuhkan seseorang ya. Entah itu dari pihak keluargamu, dari pertemananmu, bahkan dari lingkunganmu. Di sini ketika kamu sudah mulai membuka hati, membuka pemikiranmu, bisa menerima orang lain ya. Di sini kartu berikutnya menunjukkan bahwa akan ada seseorang ya yang bisa menerimamu. Dari baiknya kamu, dari sisi buruknya kamu, dia bisa menyambutmu dengan baik ya. Entah sekarang kamu dalam keadaan dalam keadaan sendiri, kamu terpuruk dengan permasalahanmu, kamu sulit membuka hati, kamu sulit untuk bercerita, tetapi di sini ada seseorang ya, mungkin orang terdekatmu, orang yang lagi ingin mendekatimu, di sini sangat menerimamu dengan baik, saling menerima kekurangan maupun kelebihanmu. Di kartu berikutnya, kamu akan mengalami rintangan ke depannya ya. Permasalahan yang ibaratnya sudah sering kamu lalui ya. Kamu dengan pemikiran tenangmu, dengan keberanianmu, kamu mampu melewati itu semua. Bahkan hal yang kamu anggap sebenarnya untuk sulit dilewati, tapi dengan kebiasaanmu ya untuk melewati permasalahan-permasalahan yang terus-menerus datang, kamu bijak dalam menyikapinya. Kamu mampu, bahkan kamu tenang. Kamu orang yang kuat untuk Scorpio. Nah, di sini ada sesuatu yang membuatmu terluka di masa lalu, ya, membuatmu terluka di masa lalu sehingga kesulitan untuk menemukan, membuka hati untuk seseorang yang akan datang dalam hidupmu. Sedangkan kamu harus move on dari semuanya yang kamu sudah alami, entah itu kepahitan hidupmu, entah kepahitan terhadap pasanganmu, entah kepahitan terhadap keluargamu, kamu harus lupakan. Supaya kamu mampu bangkit untuk kedepannya, untuk bisa berjalan terus-menerus dalam kehidupan ini, kamu harus berusaha untuk move on. Di sini ketika kamu sudah selesai move on ya, kamu sudah mulai melupakan kepahitanmu, melupakan luka-luka yang telah kamu lalui, entah itu ditimbulkan oleh seseorang yang memang sangat kamu cintai,
entah sahabatmu, entah keluargamu, entah dari pihak manapun, kamu akan tegar, kamu akan menjadi pribadi yang kuat, pribadi yang cerdas dalam memilih pertemanan, memilih cinta yang baru, memilih rekan yang baru, memilih sahabat yang baru. Kamu akan berani menatap ke depan untuk lebih baik dari kehidupan sebelumnya. Ketika kamu sudah melalui semuanya, ya, kesulitanmu kamu mampu atasi, kepahitan kamu mampu lewati, kamu jangan lagi bimbang, tidak boleh kamu bimbang. Pikiranmu jangan kembali kepada pemikiran yang negatif, ya, karena tetap akan ada tantangan, rintangan selanjutnya. Kamu akan tetap tenang, kamu harus tenang, karena pemikiranmu ini yang akan membelenggumu kembali. Jadi ketika kamu sudah berusaha move on, jangan pernah mengungkit-ungkitnya lagi, jangan pernah melihat ke belakang lagi. Kamu harus terus maju agar kamu tidak terbelenggu pada kehidupan sebelumnya. Entah kamu harus berusaha move on dari pasanganmu, dari orang-orang yang telah menyakitimu. Nah, di sini kamu memiliki, ya, kamu akan memiliki pasangan yang memiliki potensi. Ya, ini baru sekedar potensi ya, belum dia untuk melanjutkan ke depannya. Dia memiliki potensi, tetapi dia belum bertindak. Ini terus yang akan terjadi. Memiliki potensi tapi tidak dikeluarkan ya. Jika pasanganmu ada dalam keadaan seperti ini, kamulah yang harus mendorongnya karena dia memiliki potensi. Ibaratnya seseorang yang mendekatimu memiliki potensi, ya, potensinya banyak, tetapi dia belum menyalurkannya. Jadi ya mungkin kamu sebagai pasangan bisa terus mendorongnya supaya potensinya itu ya bisa berguna untuk dia. Karena ketika memiliki potensi tapi tidak dikeluarkan, itu hanya terpendam begitu saja, ibaratnya talenta yang terpendam. Nah, ini di sini juga ada kebahagiaan ya. Ada kesuburan dalam artinya di sini dalam arti kesuburan dalam ekonomi. Ketika dia sudah mengeluarkan potensinya, akan ada kesuburan, akan ada kemakmuran ya. Kemakmuran untuk pasanganmu ataupun orang yang akan dekat denganmu. Ketika memiliki kesuburan dalam ekonomi, memiliki potensi dalam diri, ya, kamu harus berani memandang ke depan, ya. Kalaupun ada rintangan itu, jangan kamu biarkan aja seperti itu. Kalaupun ada rintangan, kamu mampu melewatinya. Kamu sanggup, kamu akan memandang apapun permasalahan itu, kamu akan tetap melangkah ke depan. Seperti itu untuk Scorpio yang akan datang padamu adalah seseorang yang berani, ya. Seseorang yang bertanggung jawab, ya. Yang penting kamu tidak boleh menutup diri karena akan ada penyambutan dari orang-orang yang akan mendekatimu. Masalahmu juga akan terus ada, tapi kamu orang yang kuat, mampu melewatinya, dan pasanganmu akan memiliki potensi. Kamu sebagai seseorang yang ada di sampingnya harus terus mendorongnya sehingga potensi itu bisa berguna untuk dirinya. Oke, sekian untuk Scorpio. Kita akan lanjut lagi di zodiak-zodiak selanjutnya.